Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Kembali lagi ketemu bersama kami dalam program Forum Opini, sebuah program editorial yang akan mengantarkan sebuah isu yang tentu saja menjadi pilihan kami dari ruang redaksi Forum Keadilan TV. Bagaimana dengan akhir pekan ini? Akhir pekan ini kami memilih isu terkait rencana revisi Undang-Undang Penyiaran. Anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PDIP TB Hasanuddin mengungkapkan bahwa rencana revisi Undang-Undang Penyiaran masih dalam tahap digodok bersama Badan Legislatif atau Balek. Hal tersebut diungkapkannya usai rapat paripurna masa sidang 5 di Gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat pada Selasa 14 Mei 2024. Menurut TB, pengajuan revisi Undang-Undang Penyiaran ini datang dari banyak pihak karena terakhir direvisi pada 7 tahun lalu. Mengenai masalah investigasi jurnalistik, TB menjelaskan bahwa hal tersebut juga masih didiskusikan dan ada beberapa bagian yang menyarankan untuk dikontrol oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Secara pribadi, TB mengaku tidak setuju dengan adanya revisi Undang-Undang Penyiaran yang mengakibatkan pembatasan penyiaran. Tidak memungkiri, TB juga memandang kalau karya investigasi jurnalistik direvisi, maka sama saja dengan memberangus demokrasi. Oleh karena itu, dalam prosesnya, DPR akan mengikut sertakan KPI dan Dewan Pers dalam membahas revisi Undang-Undang Penyiaran. TB menambahkan bahwa tidak menutup kemungkinan jika revisi Undang-Undang Penyiaran juga akan diselesaikan pada periode jabatan DPR RI saat ini. Di sisi lain, Dewan Pers menolak mengenai revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran ini. Penolakan ini diungkapkan oleh Ketua Dewan Pers Nini Rahayu dalam konferensi pers di kantor Dewan Pers Jalan Kebonsiri, Jakarta Pusat pada Selasa 14 Mei. Nini menyampaikan bahwa penolakan tersebut dilakukan karena ada pasal yang melarang media untuk menayangkan hasil liputan investigasi. Ia menjelaskan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang tidak mengenal sensor dan pelarangan penyiaran terhadap karya jurnalistik berkualitas. Pelarangan siaran investigasi ini dinilai sebagai upaya pelarangan karya jurnalistik profesional. Alasan kedua penolakan dari Dewan Pers adalah karena revisi Undang-Undang Penyiaran tersebut mengambil kewenangan penyelesaian sengketa pers dari Dewan Pers. Katanya, penyelesaian itu justru akan dilakukan oleh lembaga yang sebenarnya tidak punya mandat penyelesaian etik terhadap karya jurnalistik. Diketahui, mandat sengketa pers diatur di Dewan Pers dan dituangkan dalam Undang-Undang Pers. Nini mempertanyakan soal kenapa dalam draft revisi Undang-Undang Penyiaran ini, penyelesaian sengketa terkait jurnalistik justru diserahkan kepada penyiaran. Katanya, ini akan menyebabkan cara-cara penyelesaian yang tidak sesuai dengan norma-norma undang-undang yang ada. Polemik revisi Undang-Undang Penyiaran ini juga disinggung oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi. Ia mempertanyakan soal larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi tersebut. Di samping itu, kata Budi Ari, jurnalistik harus terus berkembang karena tuntutan masyarakat juga berkembang. Ex-Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD juga menanggapi soal revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang sedang digodok oleh DPR RI ini. Mahfud pada Rabu 15 Mei menolak revisi undang-undang tersebut karena adanya resiko melarang media untuk melakukan investigasi. Mahfud menilai bahwa melarang jurnalis untuk melakukan investigasi sama saja dengan melarang orang melakukan riset. Menurutnya keduanya sama saja walaupun berbeda keperluan. Ia menilai bahwa konsep hukum politik Indonesia pada saat ini semakin tidak jelas dan tidak utuh. Maka pesanan terhadap undang-undang yang bergulir hanya kepada yang teknis. Sedangkan ia menyebut bila ingin politik dan hukum di Indonesia membaik, seharusnya ada semacam sinkronisasi dari undang-undang penyiaran. Artinya, kehadiran undang-undang penyiaran harus bisa saling mendukung dengan undang-undang pers dan undang-undang pidana atau bukan dipetik berdasarkan kepentingan saja. Ketua Dewan Pers Nini Rahayu pun mengungkapkan lebih detail soal alasan penolakan terhadap RUU penyiaran tersebut. Menurut Nini,
RUU tersebut sudah melenceng dari tujuan keberadaan pers di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan oleh Ninik dalam diskusi yang diadakan oleh Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI yang mengangkat tema menyoroti revisi Undang-Undang Penyiaran yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat pada Rabu 15 Mei. Ia mengatakan Dewan Pers bersama 11 konstituen, yakni 4 dari jurnalis dan 7 dari perusahaan pers sepakat menolak RUU penyiaran ini. Menurut Ninik, ada 2 alasan atas penolakan terhadap RUU penyiaran itu. Pertama, terdapat pergeseran politik hukum dalam penyusunan peraturan tersebut, di mana penyusunan RUU tersebut sudah melenceng dari nafas keberadaan pers di Indonesia. Bagi Ninik, pers dibutuhkan di Indonesia bukan hanya atas dasar untuk kehidupan pers itu sendiri, serta bukan untuk kehidupan jurnalis dan perusahaan pers. Tapi, kata Ninik, pers dibutuhkan dalam rangka pemenuhan hak konstitusional warga negara yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak untuk berpendapat, hak untuk berbicara baik secara tulisan maupun secara lisan. Ninik mengatakan bahwa keberadaan pers di Indonesia sebagai pemenuh hak warga negara. Oleh sebab itu, pers menjadi pilar demokrasi keempat di Indonesia. Lebih lanjut, Ninik mengungkapkan bahwa RUU penyiaran akan melarang pers untuk melakukan investigasi. Selain itu, peraturan itu juga akan merubah ranah penanganan dari Dewan Pers ke KPI apabila terjadi sengketa pers. Katanya, penyelesaian konflik pemberitaan akan diselesaikan bukan dengan cara etik, tetapi dilakukan secara hukum pidana, hukum pemberedelan, dan hukum penyensoran yang sebetulnya tidak dikenal. Alasan kedua, Ninik menganggap DPR tidak melibatkan pihak terkait dalam penyusunan RUU penyiaran. Padahal kata dia, dalam putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 81/PUU strip 18 Romawi /2020 telah diatur bahwa harus ada partisipasi publik atau pihak terkait dalam penyusunan peraturan. Partisipasi yang dimaksud adalah melibatkan, mendengarkan, dan jika ada masukan yang diberikan masyarakat tetapi tidak diakomodasi, maka wajib diberikan penjelasan. Kata Ninik, tidak ada satupun anggota Dewan Pers yang diundang oleh DPR untuk membahas soal RUU penyiaran. Selain itu, juga tidak ada pelibatan publik dalam penyusunan RUU penyiaran ini. Atas dasar itu, Ninik menilai DPR telah menyalahi putusan MK tersebut. Dengan begitu, DPR telah melanggar aspek formal dari penyusunan RUU tersebut. Tanggapan soal RUU penyiaran ini juga diberikan oleh Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat, Henry C. Habangun. Henry usai menghadiri acara IJTI mengatakan bahwa penyusunan RUU penyiaran ini syarat akan nuansa politik. Katanya akan ada sengketa kepentingan antara KPI dengan Dewan Pers apabila RUU ini diundangkan. Selain adanya tendensi politik dan sengketa kewenangan, Henry mengungkapkan bahwa pihaknya menolak RUU tersebut lantaran mengancam kemerdekaan pers. Selain itu, RUU tersebut melarang media untuk melakukan investigasi. Padahal menurutnya, investigasi yang dilakukan dapat menunjukkan bahwa media itu berkualitas. Sebagai media yang kerap melakukan investigasi jurnalistik, Forum Keadilan memandang bahwa revisi Undang-Undang Penyiaran yang di dalamnya termasuk pelarangan terhadap hal tersebut untuk dilakukan adalah suatu hal yang mengekang kebebasan para jurnalis dalam mengungkap kebobrokan yang terjadi di berbagai lini. Indonesia membutuhkan para jurnalis untuk menegakkan hukum yang ada di Indonesia, juga menyuarakan hal-hal yang dipandang tidak tepat di pemerintahan. Adanya revisi Undang-Undang Penyiaran ini pun dipandang sebagai sinyal takut dari pemerintah untuk terus dibongkar kebobrokannya. Dengan adanya pelarangan ini pun akan semakin mengacak-ngacak demokrasi Indonesia yang kini sudah semakin memburuk. Sobat Forum, Forum Ngopini akan hadir menemani setiap akhir pekan Anda, tentu saja dengan satu isu yang menjadi pilihan kami selama sepekan terakhir. Saksikan terus Forum Ngopini di channel YouTube Forum Keadilan TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.